lalu dimapabakan gitu. Dimapabakan ya. Dimapabakan. Bagaimana ajakan-ajakan kayak yang kita lihat per hari ini banyak di sosial media yang menggaungkan menyerukan bahwasanya harus kita golput dan segala macamnya. Itu kan kita lihat tidak lagi sekedar dilakukan dengan gerakan jalanan, tetapi juga dengan aktivis digital melalui hashtag-hashtag seperti Twitter, TikTok dan sebagainya macamnya. Karena hari ini jangkauan media itu sudah tidak terjangkau. Dalam kesempatan ini kita kedatangan tokoh muda dari Provinsi Jambi dan sekaligus dari Provinsi Riau ya, Riau. Bang. Oke. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu lah dari kawan-kawan yang hadir nih. Yang pertama nih dari siapa kalau boleh tahu? Oke, kenalin, nama saya Muhammad Putra Ramadan. Saya selaku Wakil Presiden Mahasiswa dari BEM UNS Jambi. Mungkin lanjut di sebelah saya dari toko Provinsi Riau. Asik. Oke, Ini terima tokoh muda kasih, mahasiswa. Oke, perkenalkan saya Haikal Yusuf. Saya tokoh pemuda dari mahasiswa Bengkalis. Mahasiswa Bengkalis ya, Bang ya? Mahasiswa STAN Bengkalis. Siap. Namanya siapa? Haikal Yusuf. Haikal, panggilannya Haikal ya? Haikal. Oke. Di semester berapa di Semester 8. semester 8? Sudah di penghujung nih, berarti, Bang. Berarti abangnya juga? Putra Saya juga? udah semester 10. Oke, Ya, berarti mungkin udah- sedikit lagi mau purna lah ya. Siap. Berarti udah semester akhir semua ya berarti ya. Berarti si Haikal dari Stai Bangkalis. Bengkalis, Bang. Bengkalis. Bengkalis. Oke. Pulau Bengkalis. Pulau Bengkalis ya. Siap. Itu masuknya provinsinya Riau berarti ya? Provinsi Riau. Provinsi Riau. Kalau kabupaten? Kabupaten Bengkalis. Siap. Berarti kesini agenda Rakorwil. Rakorwil kemarin. Ya. Dema PTKIN. Dema PTKIN. Siap. Berarti delegasinya Dari STAN Bengkalis. dari Stai Bangkalis. Selaku apa nih? Kalau boleh tahu. Kepala bidang Sospolnomi, Oh. Sosial Politik Ekonomi. Sosial, politik, Ekonomi. Asik. Siap. Katanya ini dari ekstranya juga ada. Ada. Kalau ada ekstra Kalau apa? di ekstra kita PMII, Bang. Oh, Cipayung, PMII. Cipayung PMII. Selaku Kita baru mau definitif, Bang. Kita Definitif. baru menyusun SK. 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 Berarti mau didefinitifkan ya. Siap. Mungkin disclaimer nih, ya konsep kita ini kan standar nongkrong Indonesia. Jadi nggak usah yang terlalu kaku, nggak usah yang terlalu formal. Kita coba ngobrol-ngobrol santai sambil ya silaturahim, merokok sama teman-teman gitu. Tahu juga harapannya kita nggak pengen nih punya dampak yang terlalu besar, mungkin nggak terlalu yang kita harapkan. Harapannya tetap kita pengen punya dampak yang besar, tapi minimal kita coba kita berdampak untuk diri kita sendiri ataupun sekeliling kita. Jadi konsep dari pembicaraan malam hari ini mungkin lebih ke sana. Dan juga kan teman-teman nih kebetulan masih aktif nih di organisasi siswa, kayak dari Haikal yang jauh-jauh datang untuk menghadiri agenda Rakorwil ya kan. Ya, benar. Kalau boleh tahu agendanya, outputnya apa kemarin nih Haikal? Output untuk kegiatan ini. Kebetulan tuh yang ngadain siapa kalau boleh tahu? Yang ngadain Presma ini. Presma Win Suta. Oh iya, gimana tuh Put? Gimana, Pres? Tolong lurusin, Mungkin Pres. ini gini ya. Ini kan kita kan kebetulan kan dari kampus yang di bawah naungan Kementerian Agama ini kan punya nama sendiri kan. Siap. Namanya DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Itu ada aliansinya seluruh Indonesia. Dan hari ini kita sama-sama mengadakan yang namanya Rapat Koordinator Wilayah di UNS Jambi, di mana kita pemilihan Korwil baru. Oke. Dan kemarin selain kita melakukan pemilihan, kita juga melakukan namanya deklarasi pemilu damai. Sekaligus habis dari agenda tersebut, kita membuat inventarisir isu yang ada di Sumatera pada khususnya. Khususnya Sumatera. Iya. Kalau boleh tahu siapa tuh yang terpilih jadi Korwil? Oke, alhamdulillah Korwil yang terpilih dari teman-teman kita juga kan, itu dari Winrafa. Oke. Win Raden Fata Palembang. Siap. Itu pemilihannya berarti secara demokrasi sama teman-teman yang hadir. Iya, dengan cara musyawarah. Siap. Berarti setelah Win Sultan Tasifuddin Jambi sendiri selaku apa? Kita di DEMA PTKIN seluruh Indonesia, UNS Jambi alhamdulillah hari ini diamanahkan menjadi core team untuk riset dan pemberdayaan.
berarti sekaligus tuan rumah rapat koordinator wilayah. Benar. Oke, siap. Ya berarti itu kilas balik si Haikal bisa sampai ke Jambi berarti ya. Iya. Oke. Menarik nih, ini kan dari kacamata aktivis lah bisa saya bilang ya, kebetulan kalau lihat dari kacamata aktivis lah bisa dibilang teman-teman kan bergerak di BEM, bergerak di baik itu di internal kampus maupun di eksternal kampus, ya kan. Kalau kita lihat nih menilik sedikit tentang gerakan mahasiswa, masih efektif nggak sih gerakan mahasiswa yang identik dari tahun 98 yang identik dengan gerakan jalanan sampai di tahun yang sekarang yang serba digital, yang serba modern, yang serba ya semuanya bertransformasi lah dari hal-hal yang dari sebelumnya sekarang sampai ke era yang sekarang gitu. Menurut Haikal lah gimana sih melihatnya gerakan mahasiswa dari segi jalanan ini masih efektif nggak sih? Memang kita biar pres kita dulu yang jawab. Gitu Kita ya. mau lihat pandangan dari pres dulu. Siap. Gimana nih Baru Pres nanti Putra? kita lanjut. Kalau pandangan Pres Oke. Putra ya, kalau kita lihat nih dari segi gerakan jalanan masih efektif gak sih mahasiswa ini melakukan gerakan jalanan? Oke, menarik sih hari ini kan. Hari ini kita sudah hidup di dunia yang namanya digital. Oke. Digitalisasi itu terjadi pada hari ini. 98 dahulu para senior-senior kita bergerak melalui aksi massa dan lain sebagainya macamnya. Tapi hari ini memang aksi massa itu juga diperlukan. Tetapi hari ini yang menarik Bang dari gerakan mahasiswa itu yang paling penting adalah ada yang namanya mungkin salah satu yang saya pikirkan itu namanya aktivis digital. Hari ini kita melihat isu-isu, salah satunya yang pada hari ini yang terangkat kan itu terkait MK. Putusan MK yang hari ini terlalu fenomenal. Itu kan kita lihat tidak lagi sekedar dilakukan dengan gerakan jalanan, tetapi juga dengan aktivis digital melalui hashtag-hashtag seperti Twitter, TikTok dan sebagainya macamnya. Karena hari ini jangkauan media itu sudah tidak terjangkau. Sementara kalau kita aksi jalanan itu terbatas di semua wilayah-wilayah. Tetapi itu harus ada juga supaya pendobrak dan pengingat untuk pemerintah atau pemangku kebijakan pada hari ini. Berarti secara tidak langsung gerakan jalanan tetap dibutuhkan, tapi ditambah dengan bumbu-bumbu ya aktivis media tadi. Iya benar. Gerakan-gerakan media yang diinisiasikan oleh anak-anak BEM juga. Iya itu harus. Aktivis-aktivis yang bergiat di dalam hal itu. Oke. Berarti kalau kita bisa dibilang tetap nggak bisa dipungkiri gerakan jalanan itu masih sangat Dibutuhkan. Oke. Sebelum ke sana nih, tadi saya lupa nih sedikit kilas balik lah, boleh kita cerita nih sosok Putra menjadi wakil presiden mahasiswa UIN Sultan Hasanuddin Jambi. Ini kita ulik satu-satu ya, mungkin dari Haikal nanti kita coba obrolin juga gimana sih kilas baliknya. Mungkin sebelumnya mungkin teman-teman perlu sharing-sharing lah gimana sih sosok Putra sampai di titik ini. Mungkin boleh bisa cerita sedikit prosesnya dari mana, awalnya dari mana gitu kan, atau gimana lah bisa sampai ya saya lihat nih wabil khusus di Jambi kan Presma UI ini kan sangat masif nih, baik itu di kancah regional, provinsi sampai ke kancah nasional. Nah boleh sedikit diobrolin lah gimana awalnya dari mana. Oke. Berarti ini apa sih? Biografi saya gitu. Ya bisa dibilang apa ya? Ya track record sebelumnya lah bisa dibilang kan, prosesnya dari mana, awalnya dari mana, mungkin bisa diceritakan secara universal lah dari sebelumnya gimana. Sebenarnya sharing aja kan Bang. Soalnya takut nanti kita dibilang terlalu menokoh kan. Siap. Karena kita kan gak ada apa-apanya Ya, kan. ya, benar. Kita hanya makhluk sosial yang sedang bergerak dan berproses gitu kan. Ya mungkin kalau hari ini kenapa saya bisa nyantol di BEM ini kan. Ya kita tahu sendiri lah. Awal masuk di perkuliahan tadi UNSS Jambi, saat awal masuk itu kan namanya juga PBAK kan. Iya. Ya di sana saya sudah duluan mengetahui mengenai nilai-nilai jadi mahasiswa dan lain sebagainya macamnya. Kebetulan pada waktu itu juga saya tergabung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Di sana saya banyak belajar dan saya banyak ya bertemu dengan sosok-sosok tokoh lah, senior-senior hebat gerakan salah satunya. Sampai hari ini kalau dibilang saya kecelakaan mengikuti ini semua. Yang awalnya saya aduh apa sih organisasi itu nggak penting gitu kan dan sebagainya. Ternyata efek dari organisasi itu luar biasa. Di sanalah saya banyak belajar. Dan kalau dibilang dari apa ya kelas perkuliahan itu palingan nggak sampai 10% ilmu yang kita dapat. Ilmu yang kita dapat yang kita pelajari itu rata-rata kita temui di organisasi.
ya nilai-nilai berorganisasi itu salah satunya nilai-nilai sosial kan yang kita punya. Dan mungkin saya di titik hari ini menjadi wakil presiden itu karena nilai-nilai sosial juga yang ingin kita timbulkan. Karena salah satunya ketika kita ngeband itu pasti nilai sosial yang kita bawa adalah mengenai ini, kita harus mengawal kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu salah satunya, Bang. Berarti kalau dari proses awalnya ente masuk PBAK, maba berarti kan masuk PMI. Ya. Terus dari mana lagi nih? Di situ kita banyak nih ketemu kan sama orang-orang hebat, orang-orang jalanan. Kebetulan waktu itu kan presiden mahasiswanya itu ada namanya Bang Ari Kurniadi kan. Oke. Beliau ya salah satu yang mementorin saya lah pada waktu itu kan, hingga saya seperti ini kan. Karena kita tahu sendiri kan track record beliau dalam pengawalan masyarakat itu luar biasa. Dan hal itu harus dimiliki setiap insan mahasiswa ya. Saya rasa. Secara internal berarti dari mana sebelumnya, atau bergerak di HMP dulu kah? Oh, sebelumnya saya juga sempat ini jadi wakil gubernur di fakultas. Berarti masuk di pengurus BEM fakultas dulu. Iya. Lalu loncat ke BEMU. Benar. Menarik lah, mungkin setiap semua orang kan punya kilas baliknya sendiri ya. Kalau Haikal sendiri nih, gimana Haikal punya proses dari mana awalnya bisa sampai melancong ke BEM gitu kan, ke DEMAU gitu kan, yang dimana yang saya ketahui nih, Ya. DEMAU ini kan salah satu puncak terakhir Ormawa, Ya. organisasi mahasiswa terakhir yang paling tinggi lah saya tahu kan. Kan pasti ada perjalanan. Nah, kalau dari Haikal sendiri perjalanannya dimulai dari mana? Kalau kita berbicara historis, awal mulanya gini. Awal masuk kuliah kita di zaman Covid. Kita di zaman Covid. Itu kita PBAK itu setelah 1 tahun kuliah. 1 tahun kuliah baru kita PBAK, Pak. Tapi alhamdulillah gini. Walaupun kita dalam masa Covid, saya diajak untuk ini bergabung dengan kepanitiaan wisuda. Nah, di kepanitiaan wisuda itu isinya orang-orang ya kita bilang orang-orang hebat lah, orang-orang yang bisa kita jadikan panutan. Nah, kita berkecimpung, itu saya sendiri itu, Bang. Dalam artian sendiri, saya tidak harus ada teman untuk berproses gitu. Saya ikut orang itu berproses, ya orang itu mengajak saya ke PMII. Oke. Lalu dimapabakan gitu. Dimapakan ya. Dimapabakan. Berarti masuk ke PMI. Masuk ke PMII. Lalu jelang-jelang 6 bulan, 7 bulanan kita disuruh lanjut pengkaderan PKD. Latihan kader dasar. Nah, di pelatihan kader dasar itulah kita diajarkan bagaimana kita menjadi kader militan, kader yang benar-benar kader yang mengerti apa arti mahasiswa gitu. Bagaimana hari ini kita berproses di lingkungan kita. Sebenarnya kalau kita berbicara sama pres, itu gitu sangat berkesinambungan gitu, Bang. Siap. Karena lingkungan kita beda. Oke. Lingkungan beda karena kita juga di kabupaten kan, sedangkan pres sendiri di provinsi mainnya gitu. Sama-sama lah ini kan. Beda proses, Bang. Oh, beda proses. Beda, Bang. Perbedaannya? Pasti stigmanya beda, Bang. Yang kita jumpai juga beda. Secara mental mungkin lebih hebat pres lah. Kalau itu tuh. Secara retorika lebih hebat pres. Siap. Berarti kalau menurut Haikal sendiri, apa perbedaan secara signifikan antara kabupaten dan provinsi? Kalau tadi Haikal ngomong ya masalah kabupaten dan provinsi, apa perbedaan yang dirasakan secara signifikan? Sebenarnya perbedaan lingkungan juga, Bang. Kita memang di Bengkalis ada yang memang bahasanya yang minat membaca atau kutu buku. Memang secara survei di Riau minat membaca cuma 1000 banding 0,1 gitu. Di antara 1000 hanya 1 orang gitu. Makanya hari ini sesuai dengan perjalanan Proses. Seimbangnya proses itu lebih asik ini di zona nyaman gitu. Itu tak memikirkan bagaimana negara hari ini. Tak terlalu mempertimbangkan. Ya serahlah gitu, Bang. Kalau bahasa Melayu kami serahlah, yang penting paket aku ada, makan aku ada, aku aman dah. Kuliah. Yang penting kuliah gitu, Bang. Berarti kan di sini masuk ke fenomena per hari ini. Yang saya pikir ini fenomena tidak terjadi di
Bengkalis saja gitu. Bisa dibilang di Jambi pun juga demikian. Kenapa demikian? Kalau kita lihat terakhir, banyak teman-teman yang merasa apatis. Bisa saya bilang itu apatis ya. Dan hanya bisa kita hitung secara presentasi, bisa dibilang 30/70 lah. 30 orang yang aktif di organisasi ataupun aktif di banyak instrumen-instrumen tertentu, dan 70%-nya masih bisa dibilang itu udah teman-teman yang apatis, yang notabene mohon maaf kuliah pulang, ya itu masuk ke zona nyaman, ada kuota, game, mabar dan lain segala macam. Kalau kita melihat fenomena per hari ini, apa sih solusinya selaku teman-teman yang masih aktif di organisasi BEM, organisasi-organisasi di ekstra, baik itu intra ataupun ekstra, apa sih solusinya menurut Pres Putra dulu lah, gimana solusinya? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara ini, kita bicara mengenai sumber daya manusia ya Bang. Ya. Khususnya di Provinsi Jambi yang saya lihat. Hari ini di Provinsi Jambi, mungkin selain BEM dan organisasi ekstra yang kita jalani, saya juga kepikiran menyediakan forum kolaborasi generasi muda untuk di Jambi. Namanya itu Suta Foundation hari ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah dengan Suta Foundation kan. Harapan saya teman-teman dapat follow IG Suta Foundation hari ini. Mungkin bisa sedikit ceritain nih, Suta Foundation itu apa sih? Oke. Jadi Suta Foundation itu beranjak dari keresahan kita tadi kan. Salah satunya banyak anak muda yang tidak mementingkan daerahnya pada hari ini. Dan tidak peduli dengan hal sekitar. Tapi hari ini kita dituntut Indonesia Emas 2045. Kita menyediakan Suta Foundation ini agar membuat Jambi ambil peran dalam di Indonesia Emas 2045 tadi. Salah satunya kita sama-sama berkolaborasi, membangun diri, membangun sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Makanya di dalamnya kita menyediakan seperti forum-forum kajian, di mana nanti dari forum-forum kajian itulah kita berikan kepada pemerintah agar menjadi solusi untuk Jambi ke depannya. Makanya Suta Foundation hadir hari ini adalah dedikasi untuk Jambi. Menarik. Kira-kira kalau teman-teman yang ingin gabung ataupun ingin lebih mengetahui lebih luas lah dengan Suta Foundation, gimana caranya nih? Mungkin nanti teman-teman yang ingin bergabung dan kepo dengan Suta Foundation, mungkin nanti minta tolong lah, kita minta bantu kan dengan editor SNI untuk dimasukkan ke deskripsi mengenai IG kita. Nanti bisa kontak-kontakan di situ. Mungkin sedikit juga gitu kan Bang. Kadang ada pertanyaan dari teman-teman nih, Bang, kenapa sih Suta Foundation ini dari UIN ya? Oh enggak, Suta Foundation itu adalah Sultan Taha Saifuddin Foundation. Bukan berarti ini dari UIN. Saya mengambil nama Sultan Taha karena hari ini kita di Jambi kehilangan jati diri dari pahlawan kita. Sultan Taha hari ini di Jambi, generasi mudanya sudah tidak tahu lagi dengan beliau. Sementara salah satu pejuang pahlawan kita adalah Sultan Taha dengan nilai-nilai perjuangan dia untuk Jambi. Dan hari ini saya mengambil nama itu adalah harapannya sebagai refleksi bahwa saya generasi muda Jambi punya loh nilai-nilai berjuang seperti ini dan harus diterapkan di generasi sekarang. Seperti itu Pak. Makanya ya saya mengundang lah dan mengajak teman-teman semua untuk ikut terlibat dalam Jambi ambil peran dengan Suta Foundation. Siap. Promosi ya. Iya sekalian. Salah, karena saya pikir ruang-ruang yang seperti itulah ruang-ruang yang penting. Dan dengan krisis per hari ini, pemuda yang apatis, pemuda yang tidak punya kekuatan sosial yang baik, kelebihan sosial yang tinggi gitu, kepekaan terhadap sosial yang lemah di sekitar kita, banyak tuh yang ansos, banyak tuh yang kadang kita perlu memperhatikan hal itu. Harapannya dengan ruang-ruang seperti Putra buat tadi bisa mengurangi lah dan mengajak teman-teman yuk lebih bersosial kembali. Untuk Haikal sendiri nih, gimana menurut apa tadi pertanyaannya apatis, mahasiswa apatis nih mengatasinya gimana? Coba sudut pandang Haikal lah. Kita sharing-sharing aja. Ini boleh minum Bang? Oh boleh. Boleh. Oke. Nah, kita nyantai-nyantai aja, apa yang disediain di sini boleh minum. Terkait pertanyaan abang ini, saya sebenarnya tertarik yang saya sebelumnya sudah diskusi terkait foundation ini. Oke. Ini sebagai bukan motivasi, inovasi kita. Apa sih ketika saya kesini, apa yang bisa saya jemput gitu. Ini inovasi yang bisa saya jemput Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita di Bengkalis tidak ada hal-hal yang begitu. Kita tidak tertarik dengan hal-hal gitu. Makanya dengan inovasi dari Pres,
itu mau belajar bagaimana itu bisa saya wujudkan, kita bangkitkan lagi semangat mahasiswa maupun siswa. Kalau untuk ini sendiri apa Eka, dari treatment dari BEM sendiri lah, ada nggak sih untuk menanggulanginya atau mungkin apa ya, untuk mengajak mahasiswa teman-teman yang mungkin belum aktif bisa menjadi aktif, itu ada nggak sih treatment khususnya gitu? Nah, untuk cerita ini Bang, awal sebelum, bukan, 2 tahun sebelum COVID, itu mahasiswa aktif, kita aktif berkegiatan. Hampir dalam, izin dulu Bang, ini hanya cerita senior dan saya juga bertanya kepada mahasiswa dan itu nyata. Nah, Gimana tuh? ceritanya gini, dalam 1 minggu kita pasti ada kegiatan gitu. Nah, semenjak dilanda COVID, kita vakum dalam masa 2 tahun itu. Nah, makanya sebelum Press A ini naik, itu sebagai motivasi gitu untuk mengambil Presma, kita mewujudkan itu. Tapi sayangnya Bang, untuk 2 bulan ini kepemimpinannya belum kita wujudkan gitu. Tapi masih kita diskusikan bagaimana itu bisa kita wujudkan kembali. Aktifnya mahasiswa, bagaimana mahasiswa hari ini bersosialisasi, bagaimana mahasiswa hari ini juga minat membacanya meningkat gitu Bang. Berarti hal-hal yang ya kita buat kegiatan misalnya Kajian, ya benar Bang. ngopi-ngopi darah, Ngopi-ngopi ya. ya hal yang sederhana kayak gitu. Kadang hal yang sederhana yang seperti itu kita lalai dan menyepelekan, Ya, kebanyakan benar. seperti itu. Berarti Benar. fenomena yang terjadi juga banyak yang seperti itu gitu. Oke. Berarti ini teman-teman satu aliansi ceritanya. Ya. Kita demo PTKN seluruh Indonesia. Kita wilayah Sumatera Raya. Kayaknya iya Bang. Iya. Ini menarik soalnya kan kalau kita berbicara aliansi, yang saya tahu kan, aliansi itu kan banyak. Ada BEMA, ada BEMSI, Ya. ada BEMUS, terus ada BEMPTNU, terus ada banyak hal lainnya. Tadi teman-teman sendiri kalau melihat aliansi, gimana sih kok saking banyaknya aliansi? Ya per hari ini toh juga di dalam aliansi itu sendiri banyak dinamika yang terjadi, baik itu dari segi dualisme, baik dari segi kampus-kampus yang ikut ataupun yang tidak ikut. Pertanyaan yang sangat sederhana, kalau kita melihat di era 98, lagi-lagi tolak ukur kita selaku mahasiswa itu gerakan 98, yang dimana per hari itu gerakan itu tidak ada yang terpecah seperti itu, sehingga hal itu menjadi krisis gerakan pada saat itu. Kenapa demikian? Saking banyaknya gerakan mahasiswa sehingga mereka tidak tahu apa sih output dari gerakan ini. Ya. Ya, kalau dari pandangan kalian gimana nih? Kok bisa tercipta aliansi sebanyak ini, terus tercipta irisan-irisan teman-teman, ada yang dualisme, ada yang ini segala macam gitu. Per hari ini kan bisa dibilang riskan gitu kan. Nah, untuk putra lah, gimana nih yang melalang buana di kancah nasional yang dari banyak aliansi gitu. Gimana pandangannya seorang putra menyikapi hal yang seperti ini? Oke. Mungkin hari ini aliansi itu banyak ya Bang, bahkan ada yang sampai dualisme. Tapi mungkin hari ini karena kita baru agenda demo PTKIN, hari ini aliansi yang tidak dualisme adalah demo PTKIN Bang. Di bawah naungan koordinator pusat kita Syahrul Sobirin, yang insya Allah mungkin itu bakalan satu terus, tidak akan pecah seperti yang lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat dan kita pandang, kenapa sih hari ini dualisme itu terjadi? Ya mungkin kita bacanya ini aja ya, mungkin perbedaan pola pandang teman-teman saja sehingga terjadi perpecahan. Tapi baru ini saat kita teman-teman BMSI khususnya gitu kan kemarin melakukan gerakan di Jakarta dengan evaluasi ini kan 9 tahun Jokowi kemarin, itu aliansi yang terpecah itu nyatu semua Bang. Oke, terjadi rekonsiliasi di sana. Iya, sebenarnya rekonsiliasi itu terjadi dengan teman-teman semua untuk apa ya, kesatuan kita memperbaiki Indonesia hari ini yang sudah banyak dikhianati, mulai dari MK yang ditangkangi, kemudian juga presiden yang terlalu terlibat di sini kan, itu kan banyak hal yang terjadi. Makanya kita harus merebut Indonesia kembali. Dan hari ini saya lihat semua teman-teman yang hari ini berbeda itu bersatu untuk kepentingan Indonesia. Berarti
irisan berbeda terus tetap bersama. Ya, kalau harapan saya memang kedepannya kalau bisa tidak ada lagi dualisme di setiap aliansi. Karena ya untuk apa gitu kan? Ya tapi yang kita tidak tahu kan bang, pola pikir teman-teman bagaimana, kita juga tidak bisa menjustis mereka. Ya mungkin kadang bukan dualisme ya kalau kita bilang ya, mungkin nama-nama aja yang mirip. Oke. Cuman dan juga mungkin ini ya, berbeda yang dikajinya aja gitu kan? Tapi kan ada irisannya yang sama sebenarnya. Bisa jadi gitu kan? Kalau menurut Haikal sendiri gimana nih? Sebenarnya bang, kalau terkait aliansi ini saya memang baru pertama kali nih, karena secara historinya itu yang bergerak pres kita, karena saya mengurus di internal. Oke, Haikal berarti delegasi. Ya, oke. Kalau kita mungkin sekali bisa kita hadirkan ke sini. ya, kalau ada pres baru bisa Oke, bicara oke. tentang itu bang. Siap. Ya lah, mungkin semua kan punya fungsi. Ya, makanya. Haikal susah menjadi sama teman bisa disambung, kan ngomong santai lah. Apa yang bisa dibagi gitu aja sih saya pengennya gitu kan. Terus menariknya nih Put, kemarin saya coba sempat juga ditanyain sama teman Bung Yanda yang mempertanyakan halnya yang kena juga di sana. Jadi kata beliau gini kurang lebih. Per hari ini kita di kampus ini adalah salah satu instrumen negara Republik Indonesia. Bisa dibilang itu instrumen negara. Benar. Tapi per hari ini hasrat timbulnya nilai-nilai KKN, korupsi, nepotisme itu justru dari kampus itu sendiri, Karena dari mahasiswa itu sendiri. Pertanyaannya sepakat atau tidak hal itu sampai tersasar di situ dengan poin pokok yang maaf ketika hal itu salah satu instrumen miniatur negara, berarti tidak menutup kemungkinan KKN itu juga hadir di dunia kampus. Oke. Gimana nih pandangannya? Oke. Sebenarnya saya kurang sepakat dengan Bung Yanda tadi yang disampaikan. Oke. Beliau mengatakan bahwasanya di bangku perkuliahan ini, di bangku mahasiswa ini terjadi KKN. Benar katanya kan? Mungkin ada bang, tapi kita tidak bisa mengambil dari beberapa sampel untuk menjustis yang lainnya. Karena kita tidak bisa kan, orang lain yang membakar api kita yang kena. Oke. Mungkin itu adalah yang dilakukan oleh oknum umum, tidak bisa disamaratakan dengan semua mahasiswa. Ya mungkin kita beda, makanya saya bilang tadi kan, sedangkan gerakan saja bisa terjadi dualisme karena pola pandang yang berbeda, apalagi berpikir seperti ini, sah-sah saja gitu kan. Tapi kalau untuk menjustis untuk semua itu melakukan ya nggak bisa. Mungkin ada, Tapi tidak semua. tapi mungkin tidak semua. Itu tidak tahu kan. Lebih ke oknum. Itu ada oknum yang Berarti melakukan Anda itu. sepakat oknum-oknum itu ada di kampus dan realita KKN itu terjadi di sana. Bisa dibilang ada mungkin. Karena mungkin kita sering menemuin kan. Ini menarik nih kan karena tentu kita yang ya kita tahunya kampus adalah laboratorium pendidikan, dunia negara yang dimana kita punya proses di sana, ya kan? Teman-teman bergerak di BEM, teman-teman bergerak menjadi salah satu aktivis, menjadi salah satu ikonik tokoh dari salah satu kampus. Itu kan berarti tidak apa ya? Pasti tentu hal-hal yang seperti itu pernah ditemui gitu kan. Dan bagaimana lagi kita mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal itu. Kan seperti itu. Benar. Berarti hal itu ada dan terjadi di kampus. Di beberapa mungkin ada lah gitu kan. Karena kan juga sempat kan di beberapa sosial media ada yang viral gitu kan. Beberapa ada yang melakukan tersebut. Tapi kita tidak bisa menjudge hal tersebut. Kadang kan kita kan tahu sendiri bang, presiden mahasiswa ini tuntutannya banyak. Dia menghidupi banyak mahasiswa. Bahkan kadang kan mereka juga berbagi dengan kawan-kawan, mungkin organisasi ekstra yang lainnya yang ada di kampus. Menurut Haikal gimana nih sudut pandangnya? kalau sepertinya saya sepakat bang, karena jangan di kampus dulu lah, di sekolah juga kita sudah mengenali hal-hal itu, karena menjadi budaya gitu bang. Karena untuk bergerak ini pastinya memikirkan apa sih yang saya dapatkan untuk bergerak ini gitu, makanya terjadinya begitu bang. Nah dari korupsi itu kan contohnya untuk korupsi seperti nepotisme gitu. Kalau nepotisme sendiri
Ya sebagai geraknya untuk ya berkelanjutan untuk kepemimpinan. Karena kan jenisnya gini, Ya, teman-teman. nitip gitu. Haikal. Kalau per hari ini kampus yang menjadi salah satu harapan untuk regenerasi selanjutnya tidak melakukan KKN, hal yang negatif dan lain segala macam, tapi hal itu terjadi di dalam kampus, ya apa harapan apa lagi yang kita ini menggantungkan di kampus, kan seperti itu ya. Jadi menjadi hal yang sangat miris gitu, menjadi hal yang sangat riskan, yang dimana notabene mahasiswa adalah salah satu harapan, tapi melakukan hal yang seperti itu, iya kan? Ya makanya saya bilang saya ingin coba gimana nih hal yang seperti ini bisa di apa ya, bisa di kantor dan bisa ditreatment. Toh kalian kan adalah penerus generasi bangsa, penerus generasi selanjutnya, gitu kan? Gimana nih kalau dari Putra sendiri berpegang ke hal yang seperti itulah? Mungkin Bang ini ya Bang yang menarik itu sebenarnya sebelum kita jauh ke KKN. Nah, Kita hari ini bicara mengenai demokrasi Indonesia. oke. Dan kita tahu sendiri, kampus kita diajarkan ketika masuk kampus kan mengenai antropologi kampus. Kampus itu ibaratnya miniatur negara. Tapi hari ini demokrasi di kampus itu banyak hilang. Dan hal tersebut terjadi karena kepentingan oknum-oknum senior yang selalu memikirkan dinastinya yang selalu berlarut-larut. Makanya hari ini mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang menonton, ya perbaikilah demokrasi kampus kalian semua gitu. Jangan berlarut dengan kepentingan beberapa orang saja. Demokrasi itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih layak lagi di dalam kampus. Mungkin itu sedikit cuplikan inilah ya. Oke, next pertanyaan nih. Selama inilah menjabat ataupun berproses selaku aktivis, ada nggak sih beberapa hal yang sangat berkesan dari proses ini, atau mungkin ada beberapa hal advokasi yang dikawal, ada beberapa hal-hal yang mungkin yang memberikan dampak yang luas oleh masyarakat ataupun publik dari Putra lah, gimana? Ada hal-hal yang Mungkin hari ini kita akan Bang dari Dema Universitas Jambi. Mungkin kita pertama di Provinsi Jambi ya Bang. Dari BEM khususnya kan BEM UIN. Kita hari ini sudah banyak mengawal problematika di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang paling viral pada waktu itu mungkin teman-teman di Indonesia udah melihat sendiri bagaimana tindak represif di Muaro Jambi. Pada waktu itu konflik antara masyarakat Kumpe dengan PT Evil pada waktu itu. Dan hari itu kita BEM UIN turun bersama-sama dengan teman-teman lainnya beberapa itu mengawal problematika tersebut sampai terselesaikan. Dan hari ini kita dari Dema UIN juga terlibat untuk pengawalan menolak stokpil batubara di Auduri bersama dengan masyarakat Mendalo dan Auduri. Itu salah satu hal yang berkesan Bang. Karena kita tidak selalu mengkritik mengenai pemerintah, tetapi kita juga bersama-sama dengan keringat masyarakat berjuang bersama, itu yang paling berkesan Bang. Oke. Dari untuk Haikal lah, ada nggak hal-hal yang berkesan? Hal-hal yang berkesan dengan terkait gerakan ya tentunya idealisme kita. Setiap kita gerakan, output yang kita dapatkan, goal yang kita dapatkan tentunya yang diinginkan masyarakat. Memang seringnya dalam gerakan yang kita jumpai itu adanya gerakan-gerakan yang hanya setengah gitu. Kita nggak sampai ke goalnya. Karena pertimbangan-pertimbangan ya seperti ada juga seperti 86 gitu. Kita sering jumpa begitu juga Bang. Cuman saya masih kalau berpikirnya begini Bang. Saya masih memikirkan apa sih langkah yang mau saya ambil untuk merubah ini semua gitu. Tapi sampai sekarang belum menemukan, belum ada tandemnya lah Bang. Karena masih berpikir gitu. Ya benar. Berarti harusnya ada identik gerakan Mungkin 86 seperti itu. dari press bisa. Apa? Kok gerakan maksudnya gerakan 86 ini maksudnya 86 maksudnya kode etik 86 ini kan siap 86 biasanya kan saya tahu gitu. Nah, maksudnya gerakan 86 ini gimana maksudnya? Gimana ngomongnya Bang? Ada perjanjian penangkapan gitu. Oke.
kita sebenarnya nggak bisa belak-belakan juga Bang, cuma terlepas. Iya. Oke. Kita obrolin di belakang aja berarti ya. Ya tentu kan banyak hal-hal yang kayak gitu. Karena gerakan mahasiswa ini kan salah satu gerakan yang bisa dibilang orang-orang yang banyak memanfaatkan gerakan kalian juga. Atau banyak kepentingan beberapa pihak, beberapa unsur-unsur pasti ada yang memanfaatkan gerakan kalian untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Gitu kan. Nah selaku aktivis sendiri lah, selaku teman-teman yang aktif, selaku aktivis per hari untuk menyikapi gerakan-gerakan seperti itu, hal yang dimana nih yang bisa kita antar ataupun hal yang dimana yang bisa teman-teman melihat bahwasannya per hari ini bisa kita bilang kalau kita melirik ke gerakan yang dibilang Haika ini kan banyak teman-teman yang merasa itu apa sih buat gerakan ujung-ujungnya nggak ada ujung-ujungnya nggak ada sampai akhir. Ini kan perlu diedukasi untuk teman-teman yang mungkin bisa dibilang pengen ikut aksi jadi nggak ikut aksi, pengen ikut gabung dengan gerakan jadi nggak ingin ikut gabung gerakan. Oke. Dari Putra gimana pandangannya, solusinya lah? Sebenarnya Bang, gerakan itu suci untuk penyambung lidah masyarakat, gitu kan. Tapi kan hari ini orang-orang kita lawan itu takut kita bersatu. Dimunculkannya lah framing hal-hal demikian. Oh ini 86 yang kata di bahasanya gitu kan. Ya. Oh ini segala macam. Sebenarnya adalah salah satu bentuk apa ya agitasi yang dimainkan mereka untuk kita tidak bersatu. Makanya salah satunya kali ini kan mungkin ada juga yang mecah-mecah gerakan mahasiswa gitu kan. Sebenarnya mereka takut kita tidak bersatu. Makanya dalam gerakan itu yang harus kita punya adalah kajian dan mungkin kita dapat policy brief gitu kan yang dapat kita bawa. Mungkin itu udah cukup bahwasanya gerakan ini murni loh. Ini yang kita antar bersama. Dan salah satu untuk kita sampai ke goals kita harus bersama-sama memfollow up hal tersebut. Berarti tetap harus dikawal sampai akhir. Iya, kadang kan mereka kan mengatakan, oh ini 86, tapi mereka sudah tidak terlibat lagi. Oke. Pembuktiannya tidak ada gitu. Sebenarnya ini adalah mungkin salah satu mungkin kita tahu nih. Kadang di tengah-tengah gerakan kita aksi ada salah satu yang nyelundup. Kadang kan hal tersebut yang memang mengganggu kita. Karena memang dari oknum-oknum yang kita lawan, mungkin saya tidak sebut lah gitu kan. Mereka takut Bang ketika kita bersatu. Apalagi kan kenapa 98 itu bisa direbut? Karena mahasiswa bersatu. Jadi kekhawatiran itu Iya. yang mereka takutkan sehingga mereka membuat salah satu propaganda ataupun isu-isu ataupun framing-framing yang dimana untuk ingin tidak mempersatukan mahasiswa tadi dalam segi gerakan. Benar. Karena kan mungkin kita tahu sendiri yang menjadi pemangku kebijakan sendiri hari ini aktivis itu semua. Jadi dia udah tahu lini lex sektornya nih Bang. Mahasiswa kita pecah-pecah aja nih supaya mereka nggak satu. Karena kalau kita satu mereka yang habis. Oke. Karena saya lihat sendiri banyak senior-senior kita yang berjuang dahulu pragmatis nih saya lihat. Ketika sudah sampai di titik itu mereka udah punya beda nih pola pikirnya. Ya mungkin gitulah kan. Siap. Ya mungkin ini jika ditonton gitu kan sampai di hal publik. Nah, Ya masukkanlah untuk senior-senior kita yang berjuang dahulu. Kita bukannya membenci, tapi kita sayang nih dengan senior-senior dulu agar lebih kembali lagi kepada hal yang dulu perjuangkan. karena sih kayaknya seorang mahasiswa itu adalah kontrol of sosial. Benar. Oke, dari tadi kita kan ngobrolin tentang mahasiswa, tentang dinamika, tentang proses teman-teman gitu kan. Yang menarik nih. Ya, dan tidak luput dari seorang mahasiswa pasti juga mengamati tentang perpolitikan. Nah, menariknya kita udah masuk di 2024. Oke. Tinggal hitungan hari lagi kita mengadakan kontestasi politik di 14 Februari tahun 2024. Baik itu pileg, baik itu pemilihan DPD, DPRD, DPRD kabupaten, provinsi sampai DPR RI. Bahkan pemilihan presiden terjadi di 14 Februari. Yang menarik nih menurut kacamata teman-teman dari 01, 02 dan 03 dari 3 paslon putra-putra terbaik bangsa. Asik. Gimana nih menurut sudut pandang teman-teman lah gitu. 01, 02, 03 atau mungkin boleh di-spill nih arah pilihnya kemana gitu kan. Karena mungkin teman-teman butuh sharing ini ya tentu banyak rekan-rekan yang mungkin kan masih bingung nih swing voter ini masih bingung
mau pilih mana atau di mana. Tentu kan teman-teman sendiri punya kacamatanya sendiri dalam hal ini, mengamatinya, mencermatinya dari ruang gerak, visi misi kah, ataupun track record baik itu historis ataupun prestasi dan lain segala macamnya. Menurut Putra gimana coba? Oke. Karena kita hidup di lingkungan Sumatera gitu kan. Mungkin saya lihat hari ini kita orang-orang Sumatera masih hidup nyaman, berdampingan gitu kan. Berbeda dengan mungkin kita lihat di media. Di Pulau Jawa itu sudah ini bla 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 gitu kan untuk 2024 tentang Capres 01, 02, 03 gitu kan. Nah, kebetulan hari ini kan kemarin kita kan dari acara Demo PTKN itu kan kita deklarasi pemilu damai. Hari ini kita sudah sama-sama tahu 3 calon presiden tersebut adalah 3 putra terbaik bangsa. Dan yang seharusnya adalah kita saling menjaga bahwa ini pesta demokrasi kita untuk menentukan pemimpin kita selanjutnya. Dan saya rasa 3 orang tersebut adalah orang baik. Dan yang paling penting adalah ketika kita memilih dari 3 calon tadi, salah satunya, ketika dia menjabat, yang menang itu bukan salah satu capres itu bang, tapi rakyat yang menjadi pemenang itu semua. Karena rakyat yang menentukan. Benar. Berarti itu ya kurang lebih. Tidak ada spill untuk kemana gitu kan? Oh tidak. Oh, iya. Berarti netral sampai per hari ini ya? Benar, kita Oke. masih menjaga idealis kita gitu kan. Asik, siap-siap. Untuk Haikal sendiri gimana sudut pandangnya? Sebenarnya kalau terkait pileg pilpres ini bang, saya nggak mau lah ngomong jauh-jauh gitu. Kita bicara terkait ya seperti kita pada zaman digital. Yang saya ikuti selama ini di media sosial hanya membahas akun-akun buzzer, di mana media hanya digunakan untuk fitnah para calon gitu. Sebenarnya ini berdampak buruk bang untuk untuk negeri kita lah, benar, untuk bangsa kita, karena memandang pada dasarnya fakta itu disembunyikan dan opini-opini publik yang mengarahkan ke fitnah itu sangat disebarkan hanya untuk kepentingan politik gitu bang. Saya gitu aja bang. Oke. Ini lebih penting mungkin ini yang disampaikan bersaing kali ini yang kita rasakan mungkin kita lihat di media ya. Itu hari ini kan politik polarisasi. Oke. Semua di pola-pola ini untuk 01 ini isunya problematikanya, 02 ini problematikanya, 03 ini. Makanya ya kita ambil hal baik aja gitu. Dari harapan kita kan dari 3 capres ini ketika dia menang bukan dari mereka, tapi rakyat yang menang itu semua. Ya. Menarik sekali. Akhir-akhir ini terjadilah banyak gejolak yang menimbulkan 4 jari, yang dimana 4 jari ini menimbulkan tidak 01 tidak yang penting tidak 02 ataupun mungkin tidak 01, 02 ataupun 03, lebih mengajak ke arah golongan putih gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri gimana nih kalau orang-orang yang masih memposisikan dirinya untuk tidak memilih seorang pemimpin, salah satu cambuk ataupun salah satu pemangku kebijakan nomor 1 di Republik Indonesia. Karena tentu ini bertolak belakang loh, ya kan? Dari seharusnya kita selaku masyarakat Indonesia yang baik tetap harus ada memilih, walaupun itu juga rahasia dan jujur adil tadi kan, jujur dan rahasia tadi. Nah, bagaimana ajakan-ajakan yang kita lihat per hari ini banyak di sosial media menggaungkan, menyerukan bahwasanya harus kita golput dan segala macamnya. Siapapun pemenangnya tetap tidak ada dampak yang signifikan bagi kita sendiri gitu kan. Nah, gimana nih sudut pandang teman-teman lah tentang hal ini? Makanya ini kan Bang, yang menarik saya sampaikan tadi sebenarnya politik kita hari ini itu udah dipolarisasi. Oke. Sebenarnya kan kalau kita lihat undercover lah kita bilang di sini ada covernya gitu kan. Sebenarnya kan saya lihat mungkin saya bukan partisipasi dari capres. Oke. Saya lihat 4 tangan ini adalah untuk penyerangan terhadap 02 kita lihat hari ini. Oke. Kenapa demikian? Karena saya lihat ini ya, apalagi yang saya lihat yang menggaungkan ini banyak dari mahasiswa. Nah itu. Saya lihat postingan-postingannya, ya mungkin saya sepakat dengan pembahasan mengenai demokrasi, masalah HAM dan sebagainya macamnya. Tetapi kan hari ini dipremingkan untuk salah satu orang saja. Sementara saya lihat kalau kita bicara kejahatan HAM, itu semua mungkin terkena.
mungkin selama mereka menjabat sebagai gubernur ada loh problematika kejahatan HAM yang dirasakan yang mereka lakukan. Mungkin ketika mahasiswa demonstrasi, ketika dia menjadi pemangku kebijakan, udah nih, itu kan termasuk pelanggaran HAM juga. Tetapi kenapa yang lama saja yang diungkit? Yang saya tidak sepakat ketika ada kecenderungan hanya menjadikan satu pihak. Kecuali ketika itu mengenai semua pihak, saya sepakat untuk hal tersebut. Dan untuk golput itu sangat disayangkan. Makanya saya bilang sebenarnya ajakan-ajakan golput itu adalah framing untuk tidak memilih salah satu orang saja gitu kan, untuk diarahkan yang lain. Kalau kita bilang gitu kan. Ya karena kan kita sudah tahu sendiri, satu suara kita ini menentukan Indonesia ke depan. Nah itu yang menarik ya. Kenapa ada hal-hal yang seperti itu, dan mohon maaf hal itu terjadi dari framingan teman-teman dari mahasiswa. Nah bahkan yang saya lihat dari berita media anti mainstream lah gitu kan, banyak rekan-rekan yang udah mempunyai gerakan, udah kalau ini tolak politik dinasti, politik ini segala macam, sampai mohon maaf nih, sampai ada isu yang saya dapat gitu kan dari teman-teman, boleh diklarifikasi ataupun mungkin inilah saya coba tanya kan ke teman-teman, katanya ketika nanti ada salah satu paslon yang jadi ingin buat gerakan, ini ingin buat kegaduhan dan lain segala macamnya, benar nggak sih kira-kira atau gimana gitu kan? Nah teman-teman yang masih aktif di mahasiswa gitu kan, di pengurus, di aktivis dan segala macam, sampai ada isu-isu yang sampai ke saya, hal-hal itu akan terjadi ketika pasca pemilu siapapun itu yang terjadi, yang terpilih ya gitu. Menurut pandangan Putra dan Haikal lah, gimana kira-kira menghadapi isu-isu yang hal itu akan terjadi, terlepas itu nantinya kalian terlibat atau tidak, ketika Anda dihadapkan dengan pilihan itu, bagaimana? Oke. Sebenarnya apa ya Bang, kalau kita lihat hal-hal tersebut, harusnya kita lebih bijak saja sih dalam menghadapi dan hal-hal tersebut. Karena ketika kita sudah melihat, oh ini sebenarnya agak janggal nih, ini karena untuk kepentingan beberapa pihak, tidak, kita lebih baik abstain lah, tidak mengikuti hal tersebut gitu kan hari ini. Saya lebih sepakat dengan hal tersebut sih. Untuk Haikal gimana? Kalau untuk saya sendiri Bang, saya tak lalu menanggapi lah, karena itu belum terjadi gitu. Oke. Jadi lanjut aja Bang. Next, kalau terjadi kita nggak ada yang tahu ya. Ya. Tentu ada kajian-kajiannya sendiri lah. Oke, mungkin kita masuk di akhir sesi terakhir nih, dari Putra, dari Haikal, boleh dong sedikit kasih pesan untuk kawan-kawan mahasiswa ataupun kawan-kawan anak-anak muda per hari ini, untuk pesan-pesannya dari seorang Putra dan seorang Haikal. Mungkin dari Haikal dulu lah. Apa nih pesan-pesan? Kita nggak mau melangkah Bang. Oh iya. Pesan-pesannya lah Bu. Pesan yang sedikit ya teman-teman. Mungkin hari ini nggak banyak Bang pesan-pesan yang saya sampaikan. Bergerak sajalah teman-teman, karena satu langkah gerakan teman-teman itu menentukan arah ke depannya. Gitu. Oke. Cuma satu doa. Monggo Haikal. Ada nggak pesan-pesan untuk anak-anak, mungkin baik itu dari Jambi ya, mungkin teman-teman yang lain lah, karena kita harapannya kan exposure kita sampai kemana-mana. Gimana untuk anak-anak muda, teman-teman mahasiswa yang mungkin masih apatis ya kan, dan segala macam. Seperti yang saya sampaikan tadi Bang, untuk sumber daya manusia kita terkait literasi, saya sangat ingin bagaimana mahasiswa lebih tertarik dengan membaca gitu, karena dengan membaca kita akan mengetahui dunia gitu. Siap. Berarti lebih menekankan ke literasi dan Ya benar Pak. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada sesi ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa Suta Foundation di follow.